Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Albana. Izinkan saya untuk dapat menjelaskan dan juga sharing terkait dengan sejarah dan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Jadi fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan sejarah perkembangan pendidikan Islamnya masa penjajahan, dan masa penjajahan di sini yang kita maksudkan yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang, karena kan Indonesia juga sebelumnya pernah dijajah oleh Portugis 86 tahun, Spanyol tuh 8 tahun, Prancis 5 tahun, Inggris 5 tahun. Tapi untuk makalah atau untuk presentasi kali ini itu lebih pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Karena memang penjajahan yang paling lama yaitu adalah pada masanya penjajahan Belanda. Baik, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah, latar belakang terkait dengan pendidikan Islam di Nusantara ini, mungkin kita juga harus flashback dan memahami dulu terkait dengan pendidikan Islam. Islam ini masuk di Indonesia ini sejak kapan? Ya. Jadi Islam itu masuk di Indonesia sebenarnya sudah jauh dari sebelum masa penjajahan, yaitu pada abad-abad ke-7. Tapi mulai berkembang itu pada abad ke-13. Jadi Islam kan awalnya, kalau sejarah pendidikan Islam itu kan terbagi menjadi tiga: periode klasik, periode pertengahan, sama periode modern ya. Kalau periode klasik itu kan ada eh, pada masa Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, terus setelah itu masanya Khulafaur Rasyidin, terus masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, baru masuk ke masa tiga kerajaan besar itu, terus masuk ke masa modern sampai sekarang ini. Nah, kalau kita sekarang berbicara sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan itu kan berarti sudah masuk di periode pertengahan akhir-akhir ya, karena apa penjajahan Belanda itu kan tahun 1600-an Masehi. Nah, 1600-an Masehi itu udah masuk, udah jauh. Dan kalau zamannya Kanjeng Nabi itu 600-an Masehi. Berarti kan sudah sangat jauh Islam lah. Kita lihat perkembangan pada masa penjajahan ini tentunya kan terpengaruh oleh terpengaruh oleh sejarah pendidikan pada masa-masa sebelumnya. Nah, pada masa ini tuh sudah ada lembaga pendidikan Islam. Pada masa penjajahan ini sebelumnya sudah ada lembaga pendidikan Islam. Di antaranya ada ya pesantren, lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh. Ada juga surau atau langgar-langgar, itu pusat pembelajaran di tingkat komunitas. Terus di masjid-masjid itu juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan dan dakwah Islam. Zawiyah, pusat pengajaran tasawuf dan thariqat. Lah, itu banyak tempat-tempat dan lembaga-lembaga pendidikan non formal pada masa itu yang sudah berkembang. Nah, karakteristik lembaga pendidikannya itu yang diajarkan Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dengan metode halakoh. Halakoh berkumpul, gitu, terus sorogan dan petonan.
Nah, pendidikan Islam pada masa VOC itu tahun 1602 Masehi sampai 1800, ya cukup lama ya. Cukup lama lah VOC. Kalau mau berbicara pendidikan Islam pada masa VOC, kita juga harus sedikit belajar terkait dengan eh, apa ya, sosiografi dan politiknya pada masa VOC tersebut. VOC itu sebenarnya produknya siapa? Nah, VOC ini merupakan produknya penjajah pada masa Belanda. Hanya saja VOC ini kan eh, apa ya, perusahaan swasta. Jadi bukan langsung dari pemerintah kerajaan Belanda, tapi ini adalah perusahaan swasta yang dimodali oleh investor-investor, para saudagar-saudagar. Tidak ada istilahnya, tidak ada yang tidak ada intervensi dari pemerintah kerajaan Belanda, tetapi didukung juga oleh pemerintah kerajaan Belanda. Jadi VOC ini perusahaan swasta yang tujuannya untuk memonopoli kepentingan dagang dan rempah-rempah yang ada di Asia. Tetapi ini didukung penuh oleh pemerintah kerajaan Belanda waktu itu. Buktinya dengan diberikan istilahnya hak istimewa. Jadi VOC ini perusahaan, tapi seolah-olah dia punya apa ya, keistimewaan untuk bisa memiliki tentara sendiri. Perusahaan ring iso duwe tentara dewe. Terus bisa mencetak uang sendiri dan lain sebagainya. Jadi kalau pada masa itu banyak yang menyebutkannya VOC ini kayak negara di dalam negara. Jadi ada Belanda, nang jerone ada VOC yang mana itu adalah perusahaan swasta, tapi seolah-olah VOC ini jadi kayak pemerintahan sendiri kayak gitu. Lah, karena VOC ini memiliki hak istimewa dan eh, apa ya, istilahnya menjadi perusahaan yang sangat besar, maka monopoli perdagangan rempah-rempah pada masa itu ya memang betul-betul menjadi betul-betul dieksploitasi oleh VOC ini. Maka tentunya pendidikan Islam pada masa itu yang sebelumnya sudah berkembang pesat, ya, itu tentunya juga pasti berpengaruh. Lah, kebijakan-kebijakan VOC yang kaitannya ada pengaruh dengan pendidikan pada masa itu ada satu sikap non-intervensi terbatas. Jadi VOC fokus pada kepentingan dagang dan monopoli rempah-rempah, belum sistematis mengatur pendidikan pribumi. Memang nggih, karena ini kongsi dagang, mereka fokusnya ya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui eksploitasi dagang gitu. Jadi kayak sistem pendidikan waktu itu ya nggak diperhatikan karena memang fokusnya prioritasnya bukan ke pendidikan, tapi prioritasnya lebih ke bagaimana caranya bisa mengeksploitasi rempah-rempah dagang dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus kebijakan yang selanjutnya ada pembatasan aktivitas keagamaan yang sebelumnya tadi sudah muncul halakoh-halakoh dan lain sebagainya. Itu pada masa kebijakan ini mulai ada pembatasan dari eh, dari pemerintah Belanda, khususnya dari VOC tersendiri, karena VOC ini kan waktu itu juga punya tentara, terus bisa memberikan kebijakan-kebijakan sendiri, mulai mengawasi kegiatan yang dianggap dapat membangkitkan perlawanan terhadap VOC. Jadi halakoh-halakoh, ngaji-ngaji,
belajar-belajar madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren pada waktu itu mulai dicurigai, ditakutkan melalui halakoh-halakoh itu, melalui kegiatan-kegiatan belajar yang ada pada waktu itu bisa menjadi awal kebangkitan Indonesia untuk melawan terhadap VOC itu mulai terus dibatasi. Terus selanjutnya ada kebijakan pesantren. Oh, ini walaupun dibatasi tetapi pesantren tetap berkembang. Karena memang walaupun mau dibatasi yang namanya eh, lembaga pendidikan non formal yang sudah mengadat, yang sudah eh, tumbuh dari budaya-budaya masyarakat ya susah untuk dibatasi. Jadi pesantren pada waktu itu ya tetap terus berkembang, tetap beroperasi secara independen di bawah wilayah Nusantara. Catatan periode ini pesantren menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme, seperti peran Pangeran Diponegoro yang berlatar belakang pesantren. Jadi ya memang memang dari pesantren itu akhirnya ya, karena merasa dibatasi, merasa istilahnya orang mau ngaji kok banyak pembatasan, ya disitulah mulai ada benih-benih perlawanan. Nah, masa VOC ini eh, cukup lama nggih, 1602 sampai 1800 Masehi, tapi pada akhirnya VOC ini menimbulkan banyak apa istilahnya eh, runtuh. Runtuhnya itu dikarenakan banyak terjadinya korupsi pada masa itu. Jadi sudah melakukan monopoli perdagangan, hasilnya keuntungannya itu sangat besar, tetapi karena eh, pemerintahannya atau pengurus-pengurusnya waktu itu eh, pada korupsi, akhirnya VOC ini mulai runtuh pada tahun 1799 dan mulai resmi untuk diganti itu ya sekitar tahun 1800-an. Setelah VOC ini resmi bubar, maka masa itu beralih pada masa Hindia Belanda, yang mana ini kepemimpinannya itu langsung dari pemerintah kerajaan Belanda. Kalau tadi kan perusahaan swasta lah istilahnya. Walaupun nggih, perusahaan swasta itu masih di bawah naungan pemerintah kerajaan Belanda, tapi yang lebih menguasai itu VOC-nya. Nah, kalau sekarang karena VOC sudah bubar, maka yang pusat pimpinannya langsung pemerintah kerajaan Belanda. Nah, pada masa Hindia Belanda ini ya cukup lama, dari 1800 Masehi sampai 1900 Masehi, dan politik-politik waktu itu yang berpengaruh pada pendidikan yaitu ada politik pendidikan diskriminatif. Apa di sini yang dimaksud? Ada dualisme pendidikan. Jadi sekolah Eropa untuk anak Belanda dan elit pribumi. Sekolah pribumi terbatas dan berkualitas rendah. Jadi mulai ada diskriminasi pada lembaga-lembaga pendidikan. Terus sikap terhadap pendidikan Islam dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan kolonial. Masih sama kayak VOC tadi. Pesantren dipandang sebagai sarang pemberontak, pembatasan aktivitas dan pengawasan yang ketat pada pesantren-pesantren. Ya, terus selanjutnya politik etis dan dampaknya. Ya, ini merupakan salah satu produk dari ya penjajahan Belanda, karena waktu itu
Kalau untuk Hindia Belanda ini kan yang terkenal adalah tanam paksa. Jadi kalau VOC itu lebih berfokus pada monopoli perdagangan, bagaimana cara memonopoli rempah-rempah agar menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau untuk masa Hindia Belanda ini fokusnya lebih pada perluasan wilayah, pembangunan, dan lain sebagainya. Makanya pada masa Hindia Belanda ini terjadi ada suatu program dari pemerintah kerajaan Belanda yaitu tanam paksa. Yang mana dari tanam paksa itu dan program-program yang lainnya yang itu sangat merugikan orang-orang pribumi Indonesia sehingga menimbulkan kemiskinan, kemelaratan dan istilahnya ketidaksejahteraan warga pribumi. Akhirnya banyak warga-warga pribumi atau media-media pada masa itu yang mana dinahkodai oleh orang-orang pribumi melakukan protes keras terhadap pemerintah kerajaan Belanda. Nah, dampaknya, makanya terus untuk merespon kritik-kritik yang diberikan kepada pemerintah kerajaan Belanda waktu itu, mereka mengeluarkan produk yang namanya politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis itu ya semacam kayak mereka eh, merangkai sebuah narasi yang mana itu mengarahkan seolah-olah pemerintah kerajaan Belanda itu memiliki apa istilahnya balas budi. Mereka memiliki hutang budi terhadap pemerintah terhadap pribumi, warga pribumi. Hutang budinya karena mereka merasa banyak menindas warga pribumi sehingga mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada pribumi. Dijanji-janjikan lah istilahnya. Nah, program-program yang dijanjikan melalui politik etis ini ada yang namanya trilogi Van Deventer, mencakup tiga aspek. Yang pertama ada edukasi, irigasi, emigrasi. Edukasi ya pendidikan untuk pribumi. Pribumi-pribumi dijanjikan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terus irigasi, pengairan untuk petani. Petani-petani diberikan irigasi yang optimal. Terus emigrasi, transmigrasi penduduk. Nah, regulasi pengawasan pendidikan Islam pada masa itu itu ada ordonansi guru, yaitu setiap guru harus memiliki izin pemerintah. Terus ordonansi sekolah liar, pengawasan ketat terhadap sekolah swasta termasuk madrasah. Terus tujuannya untuk mengontrol dan membatasi perkembangan pendidikan Islam yang dianggap subversif. Jadi melalui politik etis ini mereka seolah-olah memiliki hutang budi, seolah-olah ingin memuliakan warga pribumi, tapi di dalamnya mereka mempunyai tujuan lain, yaitu untuk membatasi pergerakan pendidikan-pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Itu untuk selanjutnya, karena waktu itu masyarakat pribumi itu khususnya yang ada di pesantren-pesantren itu sudah muak dengan yang namanya janji-janji surga yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda, maka muncullah gerakan-gerakan pembaruan pendidikan Islam. Nah, muncul tokoh-tokoh dan organisasi pelopor di antaranya sudah yang semuanya sudah kenal, sudah tahu ya, ada satu Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya yaitu Muhammad Darwis kalau nggak salah. Nah, itu merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam
organisasi masyarakat Islam tertua di Indonesia. Itu berdiri pada tahun 1912. Yang kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Ini berdiri jadi setelah Muhammadiyah ya. Jadi istilah NU ini lebih muda daripada Muhammadiyah, selisih sekitar 14 tahun. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammad Darwis ini kalau dari segi usia itu nggih sepantaran, tapi lebih tua Kiai Haji Ahmad Dahlan 3 tahun. Jadi Mbah Dahlan itu waktu itu kalau nggak salah kelahiran tahun 68, kelahiran tahun 1868. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu 1871 kalau nggak salah. Jadi selisih 3 tahun. Jadi yo kayak sepantaran tapi lebih tua Mbah Ahmad Dahlan. Keduanya ini merupakan sama-sama santri. Keduanya pernah belajar pada berbagai macam guru yang sama. Kalau di Indonesia itu ada gurunya yang sama, Mbah Dahlan sama Mbah Asy'ari ini ada Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Dahlan belajar bareng di Mbah Khalil Bangkalan, Madura, ya. Terus habis itu pernah juga mereka belajar ke satu guru yang sama juga bareng itu di Mbah Soleh Darat, Semarang. Jadi istilahnya nggih Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim niku nggih koncoplek di pondok seperti itu. Bahkan setelah keduanya menempuh pendidikan yang sama di Indonesia, itu kalau Mbah Dahlan ini kan aslinya dari Jogja. Kalau Mbah Hasyim ini aslinya dari Jombang, punya pondok pesantren di Jombang. Nah, suatu saat nggih, sama-sama Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim Asy'ari itu belajar di satu guru yang sama juga, tetapi tidak di Indonesia, tapi di Arab Saudi. Jadi Mbah Dahlan sama Mbah Hasyim Asy'ari itu istilahnya nggih rekan seperjuangan pada masa nyantri di pondok pesantren dan akhirnya karena setelah di usia dewasa sama-sama terjun di masyarakat, terus sama-sama mendirikan sebuah organisasi. Hanya saja ada sedikit perbedaan arah organisasi, hanya itu saja. Kalau untuk yang Mbah Ahmad Dahlan dengan organisasi Muhammadiyahnya itu lebih mengarah pada organisasi lembaga pendidikan pendidikan yang modern. Tapi kalau untuk Mbah Hasyim Asy'ari lebih mempertahankan tradisi pesantren salafnya gitu. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan sekolah modern dengan kurikulum Islam dan ilmu umum. Jadi wis lebih ke mengikuti perkembangan zaman kalau untuk yang Mbah Ahmad Dahlan. Kalau yang Mbah Hasyim Asy'ari masih dipertahankan tradisi pesantren salafiyahnya. Terus untuk Muhammadiyah atau Mbah Ahmad Dahlan sebagai tokoh pelopor organisasi pada masa itu memadukan sistem pendidikan Barat dengan nilai-nilai Islam, menekankan ijtihad dan tajdid dalam pemikiran Islam. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari mengembangkan sistem madrasah diniyah, terus menjaga hasanah kitab kuning dan tradisi keilmuan klasik. Gitu. Bahkan suatu saat pas sama-sama mendirikan organisasi, Mbah Hasyim bergerak dari Jombang, Mbah Dahlan dari Jogja. Suatu saat kalau karena ada santrinya Mbah Hasyim itu kan belum paham terkait riwayat Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan, waktu itu mendengar kalau di Jogja ada organisasi masyarakat yang basisnya Islam yang ingin memurnikan ajaran-ajaran Islam, dilaporkan ke Mbah Hasyim. Mbah Hasyim dengan santrinya menjawab, ya, oh itu punyanya Mas Darwis. Nah, yang dimaksud Mas Darwis di sini adalah nggih, kakak seniornya di pondok yaitu Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayo kita dukung organisasi itu. Mbah Hasyim aja dukung organisasi Muhammadiyah. Gitu. Ya, terus selanjutnya ada madrasah modern di Sumatera.
Sumatera Tualib, kaum muda Minangkabau, Madrasah Adabiyah Padang mengadopsi sistem klasikal dan kurikulum modern. Nah, ini perkembangan pendidikan pada masa itu. Nah, ini juga masih di bawah penjajahan, di bawah penjajahan Belanda waktu ini. Nah, perkembangan sistem madrasah, inovasi sistem pendidikan Islam yang pertama ada sistem klasikal. Pembagian kelas berdasarkan tingkat, sudah dibikin tingkat-tingkat jenjang pembelajarannya, kelas-kelas. Jadwal pembelajaran terstruktur, ujian dan evaluasi berkala. Pemberian ijazah syahadah lah waktu itu ternyata sudah mulai diberikan syahadah tanda bukti kalau sudah pernah belajar sampai selesai. Integritas kurikulum, ilmu agama, bahasa Arab, ilmu umum, sudah mulai masuk, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan Belanda waktu itu. Contoh madrasah terkemuka, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah KMI Gontor tahun 1926. Terus Madrasah Muhammadiyah Non Normal Islam, pendidikan guru dan berbagai madrasah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pendidikan Islam masa pendudukan Jepang. Nah, setelah Belanda tadi lengser, maka Indonesia kembali dijajah oleh negara Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945, sekitar 3,5 tahunan. Nah, masa Jepang ini ada kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan pendidikan, yaitu yang pertama pemanfaatan umat Islam. Jepang memanfaatkan tokoh dan organisasi Islam untuk mendapat dukungan dalam Perang Asia Timur Raya. Maka dibentuklah waktu itu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, pada tahun 1943. Terus ruang gerak lebih luas, pesantren dan madrasah mendapat kebebasan lebih besar dibanding era Belanda. Pengajaran agama Islam diperbolehkan di sekolah umum, pengajaran Terus mobilisasi pemuda, santri dan pemuda Islam direkrut dalam organisasi seperti Seinendan dan Hizbullah untuk mendukung Jepang. Dampak jangka panjang pengalaman organisasi dan politik selama masa Jepang mempersiapkan tokoh Islam untuk berperang dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi istilah Jepang waktu itu mau mau memanfaatkan pribumi dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan, tapi ternyata itu malah menjadi senjata makan tuan untuk Jepang itu sendiri. Ya, warisan dan dampak pendidikan Islam pada masa penjajahan, dampak negatifnya itu dualisme pendidikan. Ya, ada kayak dualisme, ada kayak dipisah-pisahkan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, kesenjangan kualitas dan akses pendidikan, stigma negatif terhadap pendidikan Islam, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Untuk dampak positifnya, lahirnya gerakan modernisasi Islam tadi, organisasi Islam yang terstruktur, ada NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, integritas ilmu agama dan umum, integrasi ilmu agama dan umum, ya mulai diintegrasikan. Nah, di diniyah ada ilmu umumnya, kesadaran nasionalisme umat Islam, resiliensi dan adaptasi pesantren. Warisan untuk Indonesia Merdeka, pendidikan Islam masa penjajahan menghasilkan tokoh-tokoh nasional seperti Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan banyak ulama yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Sistem pesantren dan madrasah menjadi fondasi pendidikan Islam nasional pasca kemerdekaan. Nah, kesimpulan, pendidikan Islam mengalami tekanan sistematis melalui berbagai kebijakan kolonial, ordonansi guru, ordonansi sekolah,
namun tetap bertahan dan berkembang. Respon umat Islam melalui gerakan pembaruan Muhammadiyah NU kaum muda melahirkan sistem pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga pusat perlawanan terhadap penjajah dan mencetak tokoh-tokoh nasional Indonesia. Warisan dualisme sistem pendidikan masih menjadi tantangan hingga kini, namun juga menciptakan keberagaman dan kekayaan khasanah pendidikan Indonesia. Pendidikan Islam adalah benteng identitas dan spiritualitas bangsa yang tidak pernah runtuh meski dalam tekanan kolonialisme selama berabad-abad. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada madrasah-madrasah, ya itu merupakan pendidikan Islam yang sudah teruji karena memang dari dulu itu sudah ada madrasah, sudah dicoba beberapa penjajah sudah mencoba untuk membatasi bahkan menghilangkan, tetapi sampai sekarang ini tahun 2026 yang namanya pendidikan Islam, pesantren, madrasah, madrasah diniyah dan lain sebagainya, TPA, TPQ itu masih terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia gitu. Bahkan sekarang ini kalau untuk pesantren-pesantren ya dualisme pendidikan tadi sudah mulai diintegrasikan. Sekarang kalau produk sekarang ini sudah ada yang namanya PDF, pendidikan diniyah formal itu 80% agama Islam, 20% pendidikan umum. Dan nantinya para santri yang lulus mendapatkan ijazah yang setara dengan ijazah yang dikeluarkan oleh SMP, SMA, seperti itu. Jadi sudah mulai berkembang sampai di situ. Ya, sekiranya cukup sekian sejarah pendidikan pada masa penjajahan Indonesia. Terima kasih, banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.